Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Namun pada kesempatan ini dari panitia masjid kita diminta untuk menyampaikan satu pembahasan yang berkaitan dengan sirah yang berjudul pelajaran dan ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu bukan untuk kita peringati, tetapi untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran, kandungan-kandungan makna yang terdapat di dalamnya, yang tentu bertabur butiran-butiran hikmah yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Para hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, termasuk dari keimanan yang diyakini oleh umat Islam yang berada di atas akidah yang lurus. Mereka mempercayai akan peristiwa besar yang pernah terjadi pada diri Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Mi'raj secara bahasa adalah alat yang digunakan untuk naik ke atas.
Maka Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak, perkara yang benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Mereka berjalan dari Masjidil Haram, yaitu Makkatul Mukarramah, menuju Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dengan menggunakan kendaraan burak. Itulah Isra. Sedangkan Mi'raj, maka dia adalah tangga khusus yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Beliau naik dari Masjidil Aqsa menuju ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kemudian keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, hingga sangat dekat dengan baginda, hingga sangat dekat dengan Allahu Azza wa Jalla. Ini secara global tentang Isra dan Mi'raj tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan, di Isra dan Mi'rajkan dengan badan dan ruhnya, yakni dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur atau sedang bermimpi, bukan. Tetapi betul-betul perjalanan Nabi dengan raganya, dengan jasadnya, dan dengan ruhnya. Inilah yang diimani oleh kaum muslimin, dan ini yang dinyatakan oleh mayoritas para salafus saleh dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ahli fiqh, ahli sejarah. Dan ini perkara yang tidak bisa terbantahkan lagi. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Kata para ulama, kata abdun di situ secara bahasa ini mencakup raga atau jasad dan ruh sekaligus. Bukan cuma ruh saja. Kalau ruh saja tidak dinamakan abdun. Iya. Kemudian di dalam ayat digunakan dengan lafaz subhana, yang dalam bahasa Arab memiliki makna sesuatu yang diagungkan. Jadi peristiwa ini agung dia, besar dia. Maka andaikan itu cuma mimpi, maka tentu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang besar. Kenapa? Karena cuma mimpi. Orang bisa bermimpi bebas. Tetapi karena ini adalah perjalanan nyata yang sebenar-benarnya, bukan dalam keadaan mimpi atau khayalan, tetapi betul-betul dalam kondisi jaga. Dalam keadaan Nabi sadar, beliau bersama malaikat Jibril berjalan dengan suatu perjalanan yang ditemani oleh kendaraan yang bernama Buraq. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kata para ulama, andaikan itu cuma mimpi, niscaya tidak ada orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang mengingkari, karena cuma mimpi. Tapi karena Nabi menceritakan peristiwa ini benar-benar terjadi dengan jasad dan ruh beliau, dalam keadaan beliau sadar dan terjaga, tidak mimpi, makanya orang-orang musyrikin beramai-ramai mengingkari hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi terhadap Nabi, bukan dalam keadaan
mimpi atau tidak sadar, tapi dalam keadaan sadar, terjaga dengan ruh dan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dengan peristiwa yang besar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau wahyu-wahyu yang besar, dan yang paling agungnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Maka dia kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai hiburan. Sekaligus sebagai hiburan untuk beliau. Kenapa? Karena ternyata di dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan. Sampai dikenal di dalam sejarah bahwa tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Bagaimana tidak? Di tahun tersebut istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia. Wanita yang sangat mendukung dakwah Nabi, dengan seluruh hartanya dia sumbangkan semua dalam rangka untuk memajukan dakwah Islam ketika itu. Dan beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Ibunda Khadijah tentu sangat menyedihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama selang beberapa hari meninggal lagi paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai seorang yang sangat mendukung dakwah Nabi, menolong dakwah Nabi, membela dakwah Nabi, bahkan melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rongrongan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Itu pun meninggal pada tahun yang sama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sosok manusia yang sangat beliau butuhkan di dalam dakwah Islam ini. Dan beliau sangat mencintainya. Tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kala itu. Di tahun yang sama juga, ketika Nabi mendapatkan penolakan demi penolakan di tengah-tengah kaum musyrikin Mekah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdakwah ke negeri Taif. Beliau pergi ke Taif ditemani dengan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Tapi apa yang terjadi? Belum sempat Nabi berdakwah, Nabi sudah dilempari dengan batu, Pak. Sampai berdarah keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh mereka. Tidak cukup sampai di situ. Penduduk Taif mereka memprovokasi kaum musyrikin penduduk Mekah supaya Nabi pada saat nanti pulang ke Mekah hendaknya mereka memblokade jalan masuknya Nabi ke kota Mekah. Tidak diterima. Coba bayangkan betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Musibah demi musibah menimpa beliau di tahun tersebut. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kemuliaan ini sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada nabinya melalui peristiwa besar ini, Isra dan Mi'raj, seakan-akan Allah ingin mengatakan jikalau penduduk bumi seluruhnya
Seandainya mereka semuanya menghinakan engkau, mengolok-olok engkau, mendustakan engkau, maka kami penduduk langit, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, semuanya memuliakan dan mengagungkan engkau wahai Muhammad. Seakan-akan Allah ingin berkata kepada itu, seperti itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bisa melihat bagaimana sambutan para malaikat kepada Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, dan bagaimana Nabi ditemani oleh malaikat yang teragung di atas langit, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, mengendarai kendaraan yang mulia, yaitu burak, yang langkahnya sepanjang atau sejauh maddal basar, sejauh mata memandang, hanya dalam kedipan mata. Itulah kendaraan yang dinaiki oleh Nabi untuk melakukan perjalanan malamnya dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling agungnya adalah salat 5 waktu. Berbeda ini dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Puasa, zakat, haji, itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi salat tidak lagi melalui perantaraan Jibril. Langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan itu kepada Nabi tanpa ada perantara. Lebih hebatnya lagi, syariat salat 5 waktu yang diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut tidak diterima di bumi, tapi Nabi terima di atas langit yang tertinggi ketika itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan ini sekaligus menunjukkan betapa agungnya salat 5 waktu ini. Karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi yang pernah diraih oleh manusia termulia, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kita akan keagungan salat yang hendaknya kita agungkan di dalam hati kita, kita jalankan, kita laksanakan dengan lisan dan anggota badan kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra dan Mi'raj, peristiwa yang agung dan mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada surat khusus yang dinamai dengan surat Al-Isra. Surat Al-Isra yang di dalamnya terdapat penjelasan akan kejadian ini secara global. Tentang Mi'raj dijelaskan di dalam surat An-Najm secara global. Itu di dalam Al-Quran. Rinciannya ada di dalam hadits-hadits yang mutawatir. Hadits mutawatir artinya hadits yang mencapai derajat yang terkuat dalam tingkat kesahihan. Sehingga tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mendustakan peristiwa ini kecuali cuma 2 golongan. Entah dia kaum kufar, orang-orang kafir, atau kaum munafikin, orang-orang munafik. Hanya mereka yang mengingkarinya. Adapun umat Islam yang lurus akidahnya, maka dia pasti akan mengimani hal tersebut. Terlebih lagi para ulama telah berijma, bersepakat akan kejadian ini. Tidak ada yang menyelisihinya atau mengingkarinya dari kalangan para ulama. Kecuali orang-orang yang disebut dengan aqlaniyun, yaitu orang-orang yang mendewakan akalnya. Iya. Oh, ini tidak masuk akal, bagaimana bisa? Nah, itulah hujahnya orang-orang munafikin dulu. Ketika menolak Isra dan Mi'raj yang Nabi ceritakan, kata mereka apa? Tidak masuk akal katanya.
Bagaimana bisa Nabi ya di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke atas langit, kemudian pulang lagi ke Mekah, tidak sampai satu malam, cuman beberapa malam saja. Karena Nabi kembalinya sebelum waktu subuh. Nabi sudah kembali ke rumahnya. Yang mana pada waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram dari Makkah menuju Palestina itu ditempuh 1 bulan perjalanan, Pak. Karena naik onta. Jadi kalau PP 2 bulan. Nabi cuman tidak sampai 1 malam. Cuman beberapa malam saja. Ya, ini maksudnya beberapa malam, tidak sampai 1 malam penuh. Ya. Tidak sampai 1 malam penuh. Nabi kembali ya ke Mekah sebelum waktu subuh tiba. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk dipikir secara nalar pada waktu itu sulit. Makanya para jamaah sekalian, setelah peristiwa ini ya, maka orang-orang yang lemah imannya ketika itu dari kalangan kaum muslimin, bahkan ada yang murtad dari agamanya. Karena hanya berpikir dengan nalar, dengan logika, dengan akal. Yang mana menurut mereka itu tidak masuk akal. Sehingga ditolak oleh mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oleh karenanya dikenal di dalam sejarah bahwa ternyata orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pada saat Nabi menceritakan peristiwa ini kepada penduduk Makkah. Orang-orang Makkah ketika itu mentertawakan Nabi. Katanya apa? Lihat Muhammad semakin gila dia sudah. Iya. Bahkan si Abu Jahal, Pak. Abu Jahal ketika mendengar Nabi bercerita begitu, dia bilang apa? Wahai Muhammad, kau tetap dulu di sini. Dia bilang, aku mau panggil penduduk Mekah seluruhnya, supaya kau bisa ceritakan kepada mereka. Kata Abu Jahal. Maksudnya dia apa? Supaya semua orang rame-rame mendustakan Nabi. Kata baginda Nabi, ya, aku tunggu di sini. Silahkan panggil penduduk Mekah. Aku akan ceritakan kisah ini. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berkumpul orang ketika itu dalam jumlah yang banyak, Nabi ceritakan. Orang-orang mentertawakan Nabi. Selanjutnya mereka pergi. Abu Jahal pergi menceritakan kepada orang-orang yang belum hadir. Tujuan mereka satu, supaya mereka beramai-ramai menolak Nabi. Kata mereka, ini celah ini untuk kita menjatuhkan Muhammad, kata mereka. Ini satu celah ini untuk kita memprovokasi orang-orang supaya meninggalkan Islam. Mereka datang sampai kepada para sahabat, sampai mereka datang kepada Abu Bakar, ingin mempengaruhi Abu Bakar juga. Maka datanglah orang-orang musyrikin kepada Abu Bakar, kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau melihat kawanmu? Ada apa kata Abu Bakar? Apakah kau tidak dengar bahwa dia bercerita dengan satu cerita yang tidak masuk akal, kata mereka. Masa dia bercerita bahwa dia pergi perjalanan dari tempat kita ini, dari Makkah, kemudian ke Palestina, menuju Baitul Maqdis, kemudian naik lagi ke atas langit, pulang tidak sampai 1 malam. Apa ndak gila itu? Kata orang-orang musyrikin, Pak. Apa jawabnya Abu Bakar? Setelah mereka tanya, wahai Abu Bakar, apakah kau tetap membenarkan kawanmu itu? Kata Abu Bakar radhiyallahu an, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dalik. Iya, aku tetap benarkan dia. Bahkan aku akan benarkan dia meskipun ceritanya lebih aneh dari yang kau sebutkan. Subhanallah. Maka semenjak itulah Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang sangat jujur lagi selalu membenarkan. Itu Abu Bakar, Pak.
Abu Bakar itu tidak diragukan lagi keimanannya. Betul-betul yakin dengan Nabi itu. Tidak ada lagi keraguan. Dalam keadaan sebagian muslimin ketika itu masih ada yang meragukan Nabi. Tapi Abu Bakar diceritakan begitu, aku benarkan dia. Bahkan kalau ceritanya lebih aneh daripada itu, pasti aku benarkan. Kalau dia yang ngomong, maka dia tidak pernah berdusta. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak berhasil mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keimanannya luar biasa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi mereka berhasil memprovokasi sebagian orang untuk semakin membenci Nabi Muhammad. Bahkan sebagian muslimin ada yang sampai murtad ketika itu, Pak. Dengan peristiwa ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian, Nabi SAW bercerita. Dan cerita tentang hadis Isra Mi'raj ini sangat banyak. Diriwayatkan oleh sekitar 16 orang para sahabat. Makanya derajat hadisnya mutawatir. Karena kisahnya sangat banyak. Makanya para ulama rahimahumullah, mereka ada yang mengkhususkan tulisan tersendiri yang judulnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama seperti diantaranya ya Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fil Mi'raj wal Isra. Beliau jelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj serta pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Juga Imam Abu Syamah, juga diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan selainnya dari kalangan para ulama menulis tulisan tersendiri tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena memang tidak diragukan. Nah, di antara riwayat yang lengkap yang menunjukkan akan hal tersebut, kita bacakan secara ringkas saja. Seperti diantaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam hadis yang sangat panjang itu, disebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika datang malaikat Jibril, sebelum diajak oleh malaikat Jibril untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, maka disitulah Nabi SAW dibelah lagi dada beliau. Dan ini adalah pembelahan dada yang kedua. Kalau peristiwa yang pertama, pembelahan dada baginda Nabi itu terjadi pada saat Nabi berumur 4 tahun, Pak. Dibelah dada baginda Nabi. Di saat beliau sudah dewasa, bahkan sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, di umur beliau ketika itu sekitar 50 tahun. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kata sebagian ulama, terjadinya 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun. 13 tahun. Dan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan 40 tahun. Kalau kita hitung perkiraannya Nabi Isra dan Mi'raj itu sekitar umurnya Nabi 50 tahun, Pak. Disitulah terjadi pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kembali dicuci jantung beliau dengan ma'u zamzam, dengan air zam-zam. Dan ini semakin untuk memberikan kepada Nabi SAW kekuatan hati. Karena apa yang beliau akan hadapi sebentar ini bukan hal-hal yang ringan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau akan berjalan di atas langit, kemudian akan diperlihatkan surga dan neraka. Hal-hal yang besar yang beliau akan hadapi. Sehingga butuh kesiapan hati yang lebih mantap lagi. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa taala kembali perintahkan malaikat untuk membedah dadanya Nabi, mencuci jantungnya Nabi dengan ma'u zamzam, dengan air zam-zam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dicuci bersih jantungnya Nabi, kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama malaikat Jibril alaihi salam menggunakan buraq.
Buraq ini kata para ulama kendaraan khusus yang dia adalah seekor hewan. Ya, berwarna putih, disebutkan di dalam hadis atwalu min himar, lebih tinggi daripada keledai, wa aqsar min bighal, dan lebih pendek daripada bighal. Bighal itu peranakan kuda dan keledai. Nah, dijelaskan seperti itu saja. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tetapi Buraq ini ketika dia melangkah satu langkahnya maddal basar, sejauh mata memandang. Nabi menaikinya bersama malaikat Jibril ke Baitul Maqdis. Makanya tidak heran ya kalau sampai dalam keadaan kalau beliau sampai sekejap mata. Karena ini Buraq ini langkahnya satu langkahnya itu maddal basar, sejauh mata memandang dalam kedipan mata. Dalam kedipan mata. Ini semua tertera di dalam haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesampainya Nabi di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa, maka beliau masuk ke Masjidil Aqsa itu. Makanya jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin itu bertanya kepada Nabi, ya, kalau benar kau ke Masjidil Aqsa, coba sifatkan kepada kami bagaimana sifat Masjidil Aqsa itu. Nabi Pak belum pernah ke sana, kecuali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Karena Nabi SAW itu di Mekah. Beliau tidak pernah melakukan perjalanan jauh, kecuali hanya sampai ke negeri Syam saja. Itu saja safarnya Nabi. Lebih daripada itu tidak. Beliau tidak pernah sampai ke Baitul Maqdis, kecuali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Makanya orang musyrikin tahu itu. Maka mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana ciri Masjidil Aqsa itu? Bagaimana Baitul Maqdis itu? Maka Nabi pun menceritakannya, ciri-cirinya seperti ini. Persis. Dan orang-orang pun tidak bisa membantah lagi. Ternyata betul. Dalam keadaan Nabi tidak pernah ke situ, kecuali dalam peristiwa ini saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu beliau keluar. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa 2 bejana. Yang satu bejana berisi khamar. Yang satu lagi berisi susu. Ditawarkan kepada baginda Nabi 2 bejana tersebut. Mau pilih mana terserah. Ternyata Nabi SAW memilih air susu. Maka seketika itu malaikat Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah. Wahai Muhammad, kau telah memilih yang sesuai dengan fitrah manusia. Coba ini. Ini satu pelajaran. Andaikan Nabi memilih khamr ketika itu, nah, tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Nabi SAW memilih susu. Yang itu sesuai dengan fitrah manusia, kata malaikat Jibril alaihi salam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itulah ya beliau sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit. Ini rentetan peristiwanya ini. Ya, diturunkan tangga khusus. Jadi bukan naik Buraq lagi, Pak. Kalau Buraq itu hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun dari Masjidil Aqsa ke atas langit, itu bukan pakai Buraq lagi. Tetapi pakai tangga khusus yang Allah turunkan, yang langsung naik ke atas langit. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka para jamaah sekalian, disitulah Nabi SAW sampai ke langit yang pertama. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Di langit yang pertama, penjaga pintu langit pertama dari kalangan malaikat berkata, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril langsung mengatakan, "Jibril, aku adalah Jibril." "Waman ma'ak?" Siapa yang ada bersamamu? Kata Jibril, "Muhammad." Dia adalah Muhammad. "Hal bu'ith?" Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Muhammad yang diutus maksudnya?" Qala na'am. Kata Jibril, "Ya, dia adalah Muhammad yang diutus." Maka dibukalah pintu langit yang pertama.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dibukakan pintu langit pertama, disambut oleh malaikat-malaikat yang mulia. Nah, di pintu langit atau di langit yang pertama inilah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Maka Nabiullah Adam alaihi salam mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa keselamatan. Marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, wahai nabi yang soleh. Kata Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, maka jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salamnya Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian setelahnya beliau naik lagi ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua sama seperti itu lagi. Ditanya, man anta, siapa kamu? Jibril. Man ma'ak, siapa orang bersamamu? Muhammad. Hal bu'ith, apakah dia diutus? Naam, dia adalah nabi yang diutus. Maka dibukakan pintu langit yang kedua, ya, dan disitulah disambut lagi oleh para malaikat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya bin Zakaria di langit yang kedua. Para jamaah sekalian, para ulama menyebutkan bahwa adanya para nabi diurut seperti itu. Di langit pertama ada Nabi Adam, di langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu semua ada hikmah-hikmahnya. Disebut oleh para ulama. Kenapa ditempatkan di langit-langit seperti itu? Ini para jamaah sekalian. Dan kenapa Nabi harus berjumpa dengan para nabi dan rasul tersebut? Ada hikmah dan pelajaran di situ. Kemudian jamaah sekalian, Nabi naik lagi ke pintu langit yang ketiga. Nabi naik, kemudian sama seperti pintu langit pertama, kedua, ada pertanyaan, ada dialog antara Jibril dengan malaikat tersebut. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang kata Nabi SAW bercerita, Nabiullah Yusuf alaihi salam telah mengambil separuh ketampanan dari semua laki-laki yang ada di dunia. Beliau separuhnya. Nah, separuhnya lagi ya dibagikan untuk kita semua manusia. Separuhnya sudah diambil oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dikenal sebagai nabi yang paling tampan. Kemudian jamaah sekalian, Nabi naik lagi ke atas langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabiullah Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Sama seperti Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Idris pun mendoakan Nabi dengan doa kebaikan. Naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Di langit keenam, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang bersandar, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, Pak. Baitul Ma'mur ini ya adalah suatu tempat di atas langit, tempat solatnya para malaikat. Yang kata baginda Nabi, di Baitul Ma'mur ini tiap harinya masuk 70.000 malaikat. Ketika mereka keluar, mereka tidak masuk lagi, digantikan oleh 70.000 malaikat yang baru. Dan itu berjalan terus setiap harinya sampai hari kiamat, kata Nabi. Menunjukkan apa? Betapa banyaknya jumlah malaikat. Menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat ketika itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim ternyata sampai langit yang ketujuh. Itulah derajat Nabi yang paling tinggi pada saat itu yang ditempati oleh Nabi Ibrahim. Ternyata baginda Nabi diperintahkan naik lagi di atas langit ketujuh, Pak. Nah, di langit yang ketujuh inilah terdapat yang namanya As-Sidratul Muntaha. Ini adalah jenjang yang tidak mampu dilalui oleh malaikat, oleh Nabi apa? Oleh Nabi Ibrahim, bahkan oleh malaikat Jibril. Dari sinilah kata para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk termulia
secara mutlak. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan Nabi sebagai makhluk. Malaikat Jibril pun kalah dari sisi kemuliaan ya. Kenapa? Karena setelah mencapai Sidratul Muntaha, beliau SAW tidak bisa lagi ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika itu. Nah, beliau berada di atas langit yang tertinggi para jamaah sekalian. Nah, hadis itulah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdialog secara langsung dengan Allah tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya baginda Nabi itu, beliau juga sebagai Nabiyun Mukallam. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Hanya ada 3 orang Nabi, Pak, yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa melalui perantara. Selainnya melalui perantaraan Jibril. Tapi 3 Nabi ini semuanya langsung dari Allah. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa dikenal dengan Kalimur Rahman. Nah, dia yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, beliau langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara. Nah, inilah para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi SAW menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari dan semalam. Nabi turun itu, Pak, di langit ke-6 kan ketemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah yang menasehati kepada Nabi kita Muhammad supaya kembali kepada Allah. Aku sudah mencoba terhadap umatku, yaitu Bani Israel, dan mereka tidak sanggup, wahai Muhammad. Hendaknya kau kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah. Akhirnya dipangkas setengahnya. 25 sholat dalam sehari semalam. Turun lagi Nabi, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu tak akan sanggup. Minta lagi keringanan. Naik lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi Nabi SAW, dipangkas lagi separuhnya. Dipangkas lagi separuhnya. Tinggal 12 rakaat. Datang kepada Nabi Musa mengatakan, umatmu tak akan sanggup. Naik lagi minta kepada Allah keringanan. Naik lagi Nabi, Pak. Akhirnya dipangkas sampai jadi 5. Turun Nabi dengan 5 ini, Nabi Musa mengatakan, umatmu tak sanggup lagi. Coba. Tapi ketika itu Nabi bersabda, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepadaku dan kepada umatku. Coba bayangkan, Pak, kalau misalnya 50 kali sholat. Nah, inilah Nabiullah Musa alaihi salam, ya, yang memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali sholat, ya, bukan 50 kali sholat. Cuman pahalanya, keutamaannya sama seperti orang yang melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Karena 1 sholat dinilai menjadi 10 sholat. 5 sholat dikali 10, 50 sholat. Inilah keistimewaan yang namanya sholat tersebut. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah singkat dari perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj. Setelah beliau menerima itu, beliau pun turun, ya, kemudian mengimami para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. Beliau mengimami seluruh para nabi dan para rasul, yaitu ruhnya para nabi dan para rasul. Karena semuanya sudah wafat, ya kan? Beliau mengimami sholat ketika itu. Beliau yang menjadi pemimpinnya. Maka disinilah Rasulullah dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinannya seluruh para nabi dan para rasul. Karena ketika para nabi dan para rasul berkumpul, yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau mengimami salat para nabi dan para rasul, beliau kembali ke Mekah dan menceritakan kejadian tersebut. Disitulah muncul terjadilah hal yang heboh di kalangan kaum musyrikin Mekah yang sampai mereka membuli baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramai-ramai mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Kejadian yang bersejarah, kejadian yang sangat luar biasa. Ya, yang kejadiannya tidak hanya melibatkan bumi, tetapi melibatkan langit Allah Subhanahu wa taala yang tidak bakalan pernah terjadi setelah peristiwa itu, kejadian yang lebih dahsyat dari peristiwa yang dialami oleh Nabi. Apa artinya jamaah sekalian? Mustahil ada orang yang bisa melakukan Isra dan Mi'raj selain baginda Nabi. Makanya kalau ada cerita-cerita orang bisa Isra Mi'raj sampai berkali-kali katanya, ini cerita dusta para jamaah sekalian. Cerita dusta. Nah, karena yang pernah melakukan itu adalah Nabi seorang diri. Iya. Beliau hanya seorang diri sallallahu alaihi wasallam yang dengan itulah beliau dimuliakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai derajat seperti itu. Kalau sampai dikatakan ada seseorang yang mampu yang mengalami Isra dan Mi'raj sampai berkali-kali dalam sehari, ini nyata kedustaannya. Bahkan secara tidak langsung ingin merendahkan derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Isra Mi'rajnya cuma sekali, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra dan Mi'raj ini kata para ulama juga merupakan mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Kemudian jamaah sekalian, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini nampak satu akidah dari akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas sana. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari sifat kerendahan. Kenapa? Karena Allah itu Al-A'la, Allah itu Al-Ali, Allah itu Al-Muta'al, yang disifatkan dengan ketinggian. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas sana. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, betapa agung dan mulianya itu salat. Ya, makanya orang yang mengagungkan Isra dan Mi'raj hendaknya dia menjaga salat 5 waktu. Nah, orang yang mengagungkan Isra dan Mi'raj, ya, maka dia adalah orang yang pertama dan selalu menjaga salat 5 waktu. Karena itulah dari hikmah terbesar Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini ringkas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Tentu pelajaran hikmah ya sangat banyak untuk kita bisa petik di dalamnya, tapi mudah-mudahan apa yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita dan memberikan suatu pelajaran-pelajaran berharga di dalam hidup kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.